Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki Nur Arifah, NIM 1705520120 dari kelas A2 Akuntansi. Pada kesempatan ini saya ingin membahas mengenai langkah-langkah audit manajemen. Langkah-langkah audit manajemen yang pertama yaitu ada audit pendahuluan. Audit pendahuluan dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai latar belakang terhadap objek yang diaudit. Beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan audit ini meliputi yang pertama, pemahaman auditor terhadap objek yang diaudit. Yang kedua yaitu penentuan tujuan audit. Yang ketiga, penentuan sasaran dan ruang lingkup audit. Yang keempat, review terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek audit. Yang kelima, ada pengembangan kriteria awal dalam audit. Yang pertama yaitu pemahaman auditor terhadap objek audit. Objek audit meliputi keseluruhan perusahaan dan seluruh kegiatan yang dikelola perusahaan untuk mencapai tujuannya. Objek audit mempunyai wewenang dan tanggung jawab yang berbeda-beda sesuai dengan karakteristik dan sistem pendelegasian wewenang yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Contohnya yaitu manajer divisi mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk mengatur divisinya sendiri seperti mempunyai perusahaan yang berdiri sendiri. Dalam pemahaman objek audit, auditor harus mendapatkan informasi tentang sumber daya yang berupa kapasitas aktivitas yang dimiliki objek audit untuk melaksanakan berbagai kegiatan dengan menggunakan metode operasi. Dengan menggunakan metode operasi ini, auditor dapat memperoleh informasi awal mengenai suatu perusahaan apakah telah melaksanakan kegiatannya dengan ekonomis, efektif, dan efisien untuk mencapai tujuannya. Yang kedua yaitu penentuan tujuan audit. Untuk merumuskan tujuan ini, auditor harus melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengidentifikasi tujuan yang ada. Yang kedua yaitu mempertimbangkan tujuan audit yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang ketiga yaitu mempertimbangkan aktivitas-aktivitas yang memiliki risiko kegagalan yang tinggi. Yang keempat yaitu membahas dengan pemberi tugas dan pengelola objek yang diaudit. Tujuan audit yang ditentukan oleh auditor harus sesuai dengan keinginan pemberi tugas. Hasil dari analisis faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penentuan tujuan harus dikomunikasikan kepada pemberi tugas untuk memperoleh kesamaan sudut pandang dalam penentuan tujuan. Selanjutnya yaitu penentuan ruang lingkup dan sasaran audit. Ruang lingkup ini menunjukkan luas area dari sasaran audit. Penentuan ruang lingkup audit harus mengacu terhadap tujuan audit yang telah ditetapkan sebelumnya. Secara garis besar, ruang lingkup audit manajemen meliputi bidang keuangan. Yang kedua yaitu ketaatan terhadap kebijakan perusahaan. Yang ketiga ada ekonomisasi, selanjutnya efektivitas dan efisiensi. Untuk sasaran audit merupakan target yang akan diaudit. Pada sasaran audit mengandung pertanyaan yang jawabannya diperoleh dari proses dan kesimpulan dari hasil audit. Sasaran audit harus mengacu pada tujuan dan ruang lingkup yang telah ditetapkan sebelumnya. 3 elemen penting dalam setiap sasaran audit meliputi yang pertama kriteria, yang kedua penyebab, dan yang ketiga akibat. Kriteria digunakan untuk menilai aktivitas atau hasil aktivitas dari individu atau kelompok pada objek audit.
Kedua yaitu penyebab. Penyebab yaitu kejadian atau kegiatan aktual yang dilakukan oleh individu atau kelompok pada objek audit. Yang ketiga yaitu akibat. Akibat adalah hasil pengukuran atau perbandingan dari aktivitas yang dilakukan oleh individu atau kelompok dan kriteria yang telah ditetapkan pada aktivitas tersebut. Selanjutnya yaitu cara menyajikan temuan audit. Sebelumnya, temuan audit merupakan fakta dari data dan informasi yang ditemukan oleh auditor dalam auditnya. Penyajian temuan dalam audit manajemen dapat berupa kolom-kolom yang berisi kondisi, kriteria, penyebab, dan akibat. Atau bisa juga dalam bentuk narasi dengan sistematika urut ke bawah dimulai dari kondisi, kriteria, penyebab, dan akibat. Selanjutnya yaitu penelaahan terhadap peraturan dan kebijakan yang berkaitan dengan objek audit. Penelaahan ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai peraturan-peraturan yang berhubungan dengan objek audit, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus. Dalam hal ini, auditor diharapkan mampu memahami batas-batas wewenang objek audit dan juga apa saja program yang telah dilaksanakan dalam mencapai tujuan audit. Selanjutnya yaitu pengembangan kriteria awal audit. Auditor harus yakin bahwa kriteria yang ditentukan sudah tepat, dapat menilai ekonomisasi, efisiensi, dan efektivitas berbagai program atau aktivitas dalam perusahaan. Diharapkan auditor harus mampu mengembangkan kriteria awal yang bisa digunakan dalam pelaksanaan audit. Dalam pengembangan kriteria awal ini, auditor dapat mengacu dari berbagai sumber, antara lain yang pertama yaitu undang-undang atau peraturan yang berlaku. Yang kedua yaitu kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan dalam objek audit. Yang ketiga yaitu norma atau standar yang telah mendapatkan pengakuan secara umum. Yang keempat yaitu kriteria yang digunakan dalam objek audit sejenis. Yang terakhir yaitu pengalaman yang dimiliki oleh auditor dalam tugas-tugas sebelumnya terhadap objek yang diaudit sejenis. Di penghujung mengenai audit pendahuluan terdapat kesimpulan hasil audit pendahuluan. Kesimpulan audit pendahuluan memuat hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu daftar bidang atau kegiatan yang mengandung kelemahan yang akan dijadikan sebagai tujuan audit pada tahap audit selanjutnya. Yang kedua yaitu alasan mengapa bidang atau kegiatan audit tersebut memerlukan audit lanjutan. Yang ketiga yaitu temuan-temuan sementara yang diperoleh yang berkaitan dengan bidang atau kegiatan yang mengandung kelemahan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang keempat yaitu rekomendasi sementara yang diajukan untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada. Yang kelima, ada tindakan-tindakan perbaikan yang sudah dilakukan oleh objek audit atas rekomendasi dari auditor sebelumnya. Yang terakhir, ada bukti-bukti yang perlu diperoleh pada audit selanjutnya berkaitan dengan tujuan audit sementara yang telah ditetapkan sebelumnya. Setelah kita membahas mengenai audit pendahuluan yang terdiri dari pemahaman terhadap objek audit, penentuan tujuan audit, penentuan ruang lingkup dan sasaran audit, review terhadap peraturan dan kebijakan, kemudian untuk pengembangan kriteria audit sendiri. Setelah itu kita akan membahas mengenai review terhadap pengendalian manajemen. Dalam rangka mengoptimalkan penggunaan sumber daya, memotivasi karyawan dalam melaksanakan
peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh perusahaan, serta mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam penentuan tujuan perusahaan. Maka manajer atau manajemen harus menerapkan fungsi pengendalian. Sistem pengendalian manajemen. Sistem pengendalian manajemen itu sendiri merupakan sistem yang digunakan untuk mengumpulkan, kemudian untuk menganalisis informasi, untuk mengevaluasi, dan juga untuk memanfaatkannya, serta tindakan-tindakan yang dilakukan oleh manajemen dalam proses pengendalian. Karakteristik sistem pengendalian manajemen yang baik itu ada 5, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu pernyataan tujuan perusahaan. Untuk yang kedua yaitu rencana yang dilakukan perusahaan dalam mencapai tujuan tersebut. Yang ketiga atau selanjutnya yaitu kualitas dan kuantitas pada sumber daya manusia yang sesuai dengan tanggung jawab yang dipikul dan adanya pemisahan fungsi yang memadai. Selanjutnya yang keempat yaitu sistem penggunaan praktik atau kebijakan yang sehat dalam masing-masing unit organisasi. Selanjutnya yang terakhir yang kelima yaitu sistem penelaahan yang efektif yang dilakukan oleh setiap aktivitas untuk memperoleh keyakinan bahwa kebijakan dan praktik yang telah dilakukan dengan baik. Memasuki karakteristik yang pertama yaitu pernyataan tujuan. Tujuan suatu perusahaan harus dinyatakan dengan jelas. Kemudian setelah itu harus disosialisasikan ke setiap tingkat manajemen atau tingkatan manajemen supaya bisa atau dapat dipahami oleh semua tingkatan manajemen tersebut. Diharapkan pada tujuan ini semua arah atau komponen dalam manajemen dapat memahaminya dan juga dibarengi dengan adanya sosialisasi yang memadai supaya dalam melaksanakan aktivitasnya kita mengetahui apa saja sih yang akan kita lakukan, kemudian apa manfaatnya, bagaimana cara melakukannya sehingga akan tercapai tujuan perusahaan tersebut. Kemudian kita lanjutkan ke karakteristik yang kedua. Karakteristik yang kedua dalam sistem pengendalian manajemen yaitu ada rencana perusahaan yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Rencana perusahaan. Rencana perusahaan ini merupakan penjabaran dari tujuan perusahaan. Pada rencana perusahaan ini, kita harus menyusun sasaran yang akan kita lakukan, baik itu untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Biasanya dalam penentuan sasaran ini diikuti dengan strategi dan cara pengimplementasiannya. Rencana itu biasanya disusun berdasarkan pencapaian terbaik pada waktu sebelumnya untuk mendapatkan atau untuk mencapai pencapaian terbaik pada waktu selanjutnya. Oleh karena itu, rencana biasanya diawali dengan identifikasi adanya sumber daya yang dipunya. Kemudian dilanjutkan dengan apa sih hambatan-hambatan yang dilaluinya, seperti hambatan baik itu internal maupun eksternal. Selanjutnya yaitu peluang-peluang apa yang mungkin muncul pada saat pencapaian tujuan tersebut. Selain realistis, rencana juga diharapkan mampu untuk terus melakukan perbaikan-perbaikan secara terus-menerus. Karakteristik sistem pengendalian manajemen yang keempat yaitu kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang memadai.
Perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya atau yang telah ditetapkan oleh perusahaan harus didukung oleh sumber daya manusia yang memadai agar kita dapat merealisasikan rencana tersebut. Sumber daya manusia keberadaannya menjadi sangat penting karena semua wewenang dan tanggung jawab keberadaannya berhubungan dengan sumber daya manusia tersebut. Kebutuhan sumber daya manusia harus ditekankan kepada kapasitas yang harus tersedia yang berhubungan dengan program atau aktivitas yang dilakukannya. Kapasitas sumber daya manusia yang harus tersedia dipengaruhi oleh dua hal, yaitu kuantitas dan kualitas. Untuk menilai ketersediaan sumber daya manusia dan efektivitasnya dalam mendukung pencapaian tujuan, maka auditor harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu apakah rekrutmen karyawan telah dilakukan sesuai dengan perencanaan sumber daya manusia? Yang kedua yaitu apakah seleksi karyawan telah dilakukan sesuai dengan pedoman penerimaan karyawan yang telah ditetapkan oleh perusahaan? Apakah karyawan yang sudah diterima sesuai dengan kualifikasi bidang kerja atau jabatannya atau sesuai dengan tugas yang dibutuhkan? Apakah setiap pekerjaan telah dilengkapi dengan paduan kerja yang telah memadai? Dan masih banyak lagi hal-hal yang perlu diperhatikan oleh seorang auditor dalam menilai ketersediaan sumber daya manusia di dalam suatu perusahaan. Memasuki karakteristik yang keempat yaitu kebijakan dan praktik yang sehat. Berbagai kebijakan dibuat untuk mendukung praktik yang sehat di dalam suatu perusahaan. Oleh karena itu, perumusan kebijakan harus memperhatikan kepentingan berbagai pihak yang ada di dalam perusahaan. Hal ini akan mendorong terjadinya keselarasan tujuan dalam suatu perusahaan dan memotivasi berbagai pihak untuk melakukan kontribusi. Seperangkat kebijakan ini biasanya dikomunikasikan dalam bentuk buku pedoman kebijakan, dan juga praktik-praktik yang sehat biasanya dikomunikasikan dalam bentuk buku pedoman operasional. Dalam menguji kebijakan yang telah ditentukan oleh perusahaan, auditor harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu apakah kebijakan dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tertulis dan juga sistematis sehingga dapat dikomunikasikan kepada seluruh tingkatan manajemen dan juga karyawan dengan tepat waktu. Selanjutnya yaitu yang kedua, apakah kebijakan yang telah dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang masih berlaku, atau apakah kebijakan ini dilakukan peninjauan atau revisi secara berkala? Yang ketiga yaitu apakah kebijakan ini sesuai atau mengakomodasi semua kepentingan semua pihak, dan juga apakah kebijakan ini mengatur hak dan kewajiban semua pihak? Selanjutnya yang keempat, apakah kebijakan ini untuk melaksanakan kegiatan agar lebih hemat, efektif, dan efisien? Kemudian yang terakhir, yang kelima, yaitu apakah kebijakan ini sudah relevan dan terdapat sanksi-sanksi yang memadai untuk setiap pelanggarannya? Karakteristik sistem pengendalian manajemen yang kelima atau yang terakhir adalah sistem review yang efektif. Sistem review yang efektif menyangkut bagaimana pihak-pihak yang berwenang melakukan review terhadap berbagai aktivitas atau kegiatan yang dilakukan. Manajemen harus dapat
menetapkan sasaran yang ingin dicapai dan tolak ukur pengukuran ekonomisasi, efisiensi, dan efektivitas dalam pelaksanaan aktivitas. Untuk sistem review yang baik, supervisi harus dilaksanakan secara memadai dan harus mampu mengarahkan pelaksanaan prosedur dapat berjalan secara lancar, ekonomis, efektif, dan efisien, serta sesuai dengan kebijakan yang telah ditentukan. Auditor harus melakukan audit terhadap semua rencana yang telah dibuat yang berkaitan dengan aktivitas yang akan dilakukan, termasuk ketersediaan sumber daya untuk melakukan aktivitas tersebut. Dalam hal ini, auditor juga harus menelusuri semua metode-metode yang digunakan oleh manajemen dalam membandingkan seluruh aktivitas yang sesungguhnya dengan rencana yang berkaitan dengan aktivitas tersebut. Auditor juga harus melakukan pengamatan langsung terhadap kekuatan maupun kelemahan-kelemahan sistem pengendalian manajemen yang sudah dimiliki oleh perusahaan. Selanjutnya yaitu kesimpulan dan hasil review dari pengujian terhadap pengendalian manajemen dapat memberikan gambaran kepada auditor tentang hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu keandalan sistem pengendalian manajemen perusahaan dalam memandu operasional yang berlangsung pada perusahaan tersebut dan kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dokumentasi, pengukuran, dan penilaian terhadap aktivitas yang dilakukan. Selanjutnya yang kedua yaitu apakah tersedia cukup bukti yang dibutuhkan dalam pengembangan tujuan audit sementara menjadi tujuan audit yang sesungguhnya, sehingga dapat dipergunakan sebagai tujuan audit selanjutnya, atau tidak tersedia cukup bukti sehingga pengembangan tujuan audit sementara ini tidak perlu dilanjutkan. Yang terakhir, yang ketiga yaitu langkah kerja yang dilaksanakan pada tahap berikutnya untuk memudahkan program kerja audit lanjutan guna mengetahui ada dua. Yang pertama yaitu apakah ruang lingkup kegiatan audit telah disiapkan dengan jelas dan juga pekerjaan audit internal perusahaan telah memenuhi syarat kompetensi, dapat diandalkan dan juga tepat waktu. Selanjutnya, yang kedua yaitu menentukan tujuan audit bersama penanggung jawab mengenai audit lanjutan. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai audit pendahuluan dan review terhadap pengendalian manajemen. Apabila ada salah kata atau tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.